Asatiz izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Yang kita muliakan Habibuna Habib Muhammad. Yang kita muliakan para guru kita, para asatiz yang hadir, yang duduk bersama kita di majlis yang mulia ini. Saya ringkas saja dalam 3 poin insyaallah. Pertama, tadi Habib sempat menyinggung orang tua Nabi ada yang klaim masuk neraka. Kita meyakini orang tua Nabi pasti masuk surga. Nanti di akhirat tinggal pilih saja. Yang meyakini orang tua Nabi masuk neraka, silakan cari di neraka. Semoga tak jumpa-jumpa. Dan kita yang yakin orang tua Nabi masuk surga, mudah-mudahan jumpa dengan Nabi dan orang tua Nabi. Amin. Itu poin 1. Jadi yang yakin orang tua Nabi masuk neraka, carilah di neraka. Kita tidak usah cari di situ. Mau ikut cari di neraka atau cari di surga? Ikut ahlu sunnah wal. Itu poin 1. Poin 2. Saya tambah sedikit lagi. Kita yang tak ada hubungan dengan Nabi, bukan anak, bukan cucu, tak ada hubungan apapun nasab dengan Nabi, bisa dapat syafaat Nabi masuk surga. Orang tua Nabi yang merupakan asal usul Nabi tak masuk surga. Masuk akal? Masuk akal? Mestinya yang paling dapat manfaat dari Nabi sebagai pemberi syafaat, orang tua Nabi paling dahulu dibanding orang lain. Paham? Paling masuk akal. Kalau kita tak ada hubungan dengan Nabi bisa masuk surga karena syafaat Nabi, mestinya orang tua Nabi paling patut, paling dapat syafaat dahulu masuk. Maka kalau sudah ikut Wahabi, ikut Salafi, nalarnya pasti rusak. Bukan sekedar beda paham lagi, nalarnya pasti rusak. Nalarnya pasti sungsang. Itu poin 1. Poin 2. Di dunia ini yang bilang maulid Nabi, merayakan Nabi meninggal hanya Wahabi. Enggak ada selain itu. Semua umat selain Wahabi, maulid Nabi itu pasti merayakan, mensyukuri lahirnya Nabi. Kenapa? Karena ayat yang disampaikan Habib tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Ayat Quran dalilnya kita maulid Nabi itu. Hadis Nabi kita maulid Nabi itu. Maka satu-satunya di dunia yang bilang maulid Nabi, bersyukur, gembira merayakan kematian Nabi, hanya Wahabi. Sunsang mikirnya. Sehingga silakan buka kamus apapun, belajar dengan orang Arab manapun, maulid itu enggak pernah artinya meninggal. Maulid itu kelahiran artinya. Sehingga mau belajar dengan orang Arab maupun Arab jahiliyah, non jahiliyah, Arab mana saja, maulid pasti kelahiran artinya. Kok tiba-tiba Wahabi bilang maulid merayakan kematian Nabi? Enggak ada kamusnya begitu. Makanya masuk Wahabi pasti rusak nalar berfikirnya. Itu yang kedua. Sudah itu, kalau kita lihat sejarah yang merayakan maulid Nabi ini para al-hafiz dalam bidang hadis. Al-Hafiz Sirajuddin Al-Bulqini, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Dihya Al-Andalusi, Al-Hafiz Ibnul Jazari. Ibnul Jazari ini kitabnya pasti familiar bagi kita, Al-Jazariyah. Kalau kitab tajwidnya kita pakai, kenapa akidahnya tak kita ambil, amaliyahnya tak kita ambil? Tajwid itu paling kecil dalam bidang ilmu. Kenapa tidak kita ambil yang paling pokok dalam ilmu beliau? Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Hafiz An-Nawawi. Yang merayakan itu Al-Hafiz. Orang yang dalam hadis itu, tingkat kepakarannya dalam hadis itu bukan lagi diragukan, paling tinggi dalam bidang hadis. Maulid Dibai kenal? Tahulah ya. Maulid Dibai itu pengarangnya umur 10 tahun sudah hafal Quran, hafal qiraah sab'ah, dan beliau meriwayatkan Sahih Bukhari itu lebih 100 kali. Setiap 6 hari khatam Sahih Bukhari. Kira-kira orang begitu hafal hadis atau tidak? Paham hadis atau tidak?
Enggak mungkin penulis maulid dibai, masyikhah fil hadis, seorang syekh dalam hadis, beliau menulis syair-syair maulid isinya berisi syirik, enggak masuk akal. Al-Hafiz masyikhatul fil hadis, syekh dalam bidang hadis. Coba tengok yang bilang maulid Nabi bid'ah itu siapa? Ada yang ahli hadis? Enggak akan jumpa ahli hadis yang bilang maulid itu bid'ah. Tapi yang ahli hadis, yang benar-benar ahli hadis, merayakan maulid Nabi. Yang bukan ahli hadis, yang hanya ngaku-ngaku ahlul hadis, itulah yang menuduh maulid Nabi sebagai bid'ah. Jadi kita mesti bisa berfikir dengan nalar yang baik. Makanya kalau ingin tahu bahwa Wahabi itu sesat, saat pernyataan dia keluar, ukur-ukur dengan nalar. Yang tak maulid ini umat sikit, yang maulid lebih banyak. Itu tandanya maulid Nabi itu aneh, bukan ghuraba dalam hadis, tapi betul-betul aneh, yang tak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini poin 2, poin 3 lagi. Kenapalah kita maulid Nabi ini berdiri ada mahallul qiyam? Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari cerita bahwa Rasul ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah, anak beliau, Sayyidah Fatimah berdiri menyambut kedatangan Rasul. Lalu Sayyidah Fatimah ambil tangan Rasul, cium tangan ayahanda. Rasul kemudian mengecup kening anaknya, tanda cinta dan sayang dengan anak. Lalu Rasul ketika berdiri disuruh anak duduk, nak duduk di sini nak. Anak datang, Rasul sambut berdiri. Dan sebaliknya, kalau Rasul datang ke rumah Sayyidah Fatimah datang, ketika Rasul datang berdiri menyambut Rasul, cium tangan Rasul, Rasul mengecup beliau, lalu suruh duduk ayahnya. Ayah, abi, baba bahasa kita, silahkan duduk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ajarkan kepada kita muliakan orang yang datang ke rumah kita, muliakan anak beliau, muliakan orang lain. Kalau orang biasa dimuliakan, kira-kira Rasul lebih patut dimuliakan atau tidak? Lebih patut. Maka para ahibba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang biasa patut kita berdiri menyambut kedatangannya, maka kedatangan Rasulullah lebih patut untuk kita sambut. Lebih patut kedatangan Rasulullah untuk kita muliakan. Ustaz, hari ini kita kan tidak kedatangan Rasul, tapi maulid Nabi adalah membaca salawat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita salawat, Nabi menjawab salawat tadi. Kalau kita bersalam, Nabi menjawab salam tadi. Maka ketika kita berdiri membaca mahallul qiyam litakrim, untuk memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi kan meninggal. Sayyiduna Umar bin Khattab, ketika ada orang teriak-teriak panggil Nabi di kuburan Nabi, marah Sayyidina Umar, dipukuli orang tadi. Orang nanya, Umar, kenapa engkau pukul dia? Kata Sayyidina Umar, Al-Quran sudah ajarkan, la tarfa'u aswatakum, di hadapan Nabi jaga akhlak kalian, di hadapan Nabi jangan teriak-teriak panggil Nabi. Sehingga Umar berdasarkan ayat Al-Quran, engkau mesti beradab kepada Nabi meskipun Nabi sudah meninggal. Maka dari situ Nabi dimuliakan semasa hidup, dimuliakan semasa Nabi sudah meninggal. Itu sebabnya kalau ada baca maulid mahallul qiyam, kita tegak memuliakan Rasul. Paham dalilnya? Dari mana? Hadis Nabi, perbuatan Nabi. Jadi mahallul qiyam ini bukan kita katakan kultus individu dalam memuliakan Nabi. Kenapa pula kita muliakan Nabi dimarahi? Memuliakan Syekh bin Bas tidak ada yang marah. Memuliakan Syekh Albani tidak ada yang marah. Memuliakan Syekh Saleh Fauzan tidak ada yang marah. Itu nasyidnya ada. Enggak percaya tengok Facebook saya. Makanya kalau sudah masuk Wahabi pasti susah cara berpikirnya, susah bernalar yang benar. Nah, oleh karena itu
Usahakan selalu hadir pengajian Majlis Ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan masjid kita jaga jangan sampai masuk Wahabi dan Salafi. Karena kalau sudah masuk nanti dia merusak pikiran. Kalau sudah rusak pikiran, kita semua rusak hati dan rusak segala-galanya. Jadi disebut dalam kitab para ulama, Wahabi itu nabitah. Apa nabitah? Kalau kita punya tanaman yang biasa tumbuh, tanaman itu apa namanya? Parasit tahu? Benalu tahu? Kalau benalu kita biarkan, apa yang terjadi? Inang bisa mati. Wahabi kalau dibiarkan dia berkembang, nanti siap-siap seperti Imam At-Tabari, susah mati, dikuburkannya susah, apalagi hidup. Maka dari sekarang kita berusaha untuk belajar agar tetap dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tetap normal berfikir, selamat di dunia, berjumpa dengan orang tua Nabi, berjumpa dengan Nabi di akhirat nanti insyaallah. Amin. Cukup 3 itu saja. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Silakan para asatidz yang lain melanjutkan. Pokoknya jangan ikut Wahabi agar berpikir tidak sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.